Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan lagi mata kuliah Kimia Medisinal dengan judul materi Hubungan Struktur Aktivitas Kelarutan Sifat Kimia, Fisika, dan Aktivitas Biologis Obat. Nah, lanjut saja. Di sini ada subpembahasan. Subpembahasan itu ada 3. Yang pertama itu aktivitas biologis senyawa seri homolog. Terus yang kedua ada ada prinsip Ferguson dan spesifik dan tidak spesifik. Terus yang ketiga ada ionisasi pembentukan kelat, potensial redoks, aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Apa sih itu sifat kelarutan? Nah, pada umumnya sifat kelarutan itu berhubungan dengan kelarutan senyawa dalam media yang berbeda dan bervariasi di antara dua hal yang ekstrem, yaitu pelarutan polar seperti air dan pelarutan nonpolar seperti minyak. Dan sifat hidrofilik dan atau lipofobik berhubungan dengan kelarutan dalam air, sedang sifat lipofilik atau hidrofobik berhubungan dengan kelarutan di dalam lemak. Gugus-gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul dalam air disebut gugus hidrofilik atau lipofibik atau polar, sedangkan gugus yang dapat meningkatkan kelarutan molekul itu dalam lemak disebut dengan lipofilik nonpolar. Nah, juga berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog. Sifat kelarutan berhubungan dengan absorpsi obat. Kelarutan senyawa organik dalam lemak berhubungan dengan mudah tidaknya penembusan membran sel. Yang dimana di sini ada senyawa nonpolar, contohnya itu mudah larut lemak, punya nilai koefisien yang besar dan mudah menembus membran sel secara difusi. Kemudian aktivitas biologis senyawa seri homolog, di mana suatu senyawa seri homolog itu sukar terdisosiasi, dan pada beberapa seri homolog intensitas aktivitas biologisnya itu tergantung pada jumlah atom C. Nah, di mana pada makin panjang rantai samping atom C, di situ juga makin bertambah pula bagian molekul yang bersifat nonpolar. Kemudian terjadi perubahan fisik. Yang pertama itu ada kenaikan titik didih, terus yang kedua berkurangnya kelarutan dalam lemak, terus yang ketiga meningkatnya koefisien partisi dalam lemak atau air di tegangan permukaan dan kekentalan. Kemudian ada yang namanya kelarutan. Kelarutan itu mudah tidaknya menembus membran biologis atau lipofil dan hidrofobik atau hidrofilik. Nah, contoh kelarutan itu kelarutan dalam lemak atau aktivitas antivirus statin tiosemikarbazon. Bisa dilihat dalam slide. Nah, di mana di sini ada kelarutan modifikasi molekul. Prinsip Ferguson atau spesifik dan tidak spesifik. Kalau spesifiknya dia itu kereaktifan kimia, terus ada stereokimia, ada ikatan kimia, dan interaksi obat reseptor, distribusi gugus fungsi, dan ada efek induksi atau resonansi dan distribusi elektronik. Kemudian ada spesifik mekanisme kerja, yang dimana pada bekerjanya enzim itu ada yang namanya antagonis dan menekan fungsi gen, serta bekerja pada membran. Contohnya itu senyawa kolinergik. Kemudian obat dan kerjanya. Senyawa obat berstruktur spesifik. Cara kerjanya itu aktivitas biologisnya itu tergantung pada struktur kimianya. Terus bekerja dengan mengikat reseptor atau aseptor yang spesifik. Nah, sedangkan senyawa obat yang berstruktur tidak spesifik, struktur kimia bervariasi dan tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik. Sifat fisika kimianya itu lebih berpengaruh dibanding sifat kimianya.
tidak spesifik dan contohnya. Kalau yang tidak spesifik itu struktur kimia, fisika, aktivitas biologis, contohnya itu aktivitas termodinamik. Terus yang kedua itu kelarutan, yang ketiga koefisien partisi lemak, yang keempat air, yang kelima derajat ionisasi, dan yang keenam pembentukan kelat, dan yang ketujuh potensial redoks. Terus yang terakhir itu tegangan permukaan. Nah, sedangkan contohnya itu ada 3, yaitu anestesi sistemik, terus insektisida, terus yang ketiga itu diuretik. Derajat ionisasi. Nah, derajat ionisasi aktivitas terionisasi yang dimana bekerja di luar sel. Terus sulfonamida dan yang dimana Coulomb itu Cu menembus membran Cu menjadi Ci dan Ci-nya itu berinteraksi dengan reseptor. Kemudian aktivitas tidak terionisasi yang dimana kerja di dalam sel dan membran sel. Henderson atau Hasselbeck. Terus contohnya itu yang pertama fenobarbital, yang kedua asam aromatik lemah atau asam benzoat dan atau asam salisilat dan asam mandelat. Yang dimana itu dia itu antibakteri. Ionisasi pembentukan kelat, potensial redoks yaitu atau aktivitas permukaan dan aktivitas biologis. Nah, yang dimana pada pembentukan kelat di sini kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam dan membentuk sudut cincin. Logam dalam biologisnya itu seperti Fe, Mg, Cu, Mn, Co, dan Sn. Kemudian ada yang namanya kelat dalam sistem biologis. Kelat yang mengandung logam Cu seperti enzim oksidase, kelat yang mengandung logam Fe seperti enzim porfirin, enzim non-porfirin, dan molekul transfer oksigen. Kemudian kelat yang mengandung logam Sn yaitu seperti insulin, dan kelat yang mengandung Co seperti vitamin B12, kelat yang mengandung logam Mg, enzim proteolitik, fosfatase, dan karboksilase. Kelat yang mengandung logam Mg, oksaloasetat, dekarboksilase, arginase, dan prolidase. Di sini ada namanya ligan. Ligan adalah senyawa yang dapat membentuk kelat dengan ion logam karena mempunyai gugus elektron donor. Nah, ligan dalam sistem biologis itu yang pertama ada vitamin riboflavin atau asam folat. Terus yang kedua ada basapurin, contohnya itu hipoksatin dan gionosin. Terus ada namanya asam trikarboksilat yang dimana ada asam laktat atau asam sitrat. Nah, terus yang keempat ada asam aminoprotein, contohnya itu glisin, sistein, histidin, histamin, asam glutamat. Terus ada yang namanya penggunaan ligan. Nah, pada penggunaan ligan di sini yaitu untuk membunuh mikroorganisme, antidotum atau studi fungsi logam dan metalloenzim dalam sistem biologis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.